semuanya, selamat datang kembali di podcast School Stories, Real Stories. Nah, di episode sebelumnya kita kedatangan seorang robotics Olympian dari Madrasah Teknatura. Nah, di episode kita yang sekarang, kita kebetulan kedatangan tamu dari madrasah yang sama. Cuma bedanya ini seniornya. Wow. Keren. Nah, seorang senior ini, seorang tamu kita ini udah berpengalaman di berbagai event-event volunteering. Dan yang paling baru, di bulan lalu, beliau langsung ke Aceh, turun tangan untuk menangani peristiwa Aceh yang baru-baru ini terjadi. Nah, tapi sebelum itu, kita kayaknya lebih baik kenalan sama host kita yang baru ini nih. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Kak Fadel yang akan menemani podcast kali ini. Nah, ayo sekarang aku penasaran banget nih. Sebenarnya kamu siapa sih? Halo, nama saya Wayan Rashid Agung Gel-Gel, umur saya 17 tahun, dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di kelas 11 SMA di Madrasah Teknatura. Nah, balik lagi nih. Aku dengar kamu tuh udah punya banyak banget pengalaman volunteering, dan yang paling baru ke Aceh. Dan ya kita tahu sendiri lah keadaan Aceh gimana, yang dimana sekarang lagi ada bencana yang terjadi di sana. Nah, apa yang memotivasi kamu untuk pergi langsung ke sana? Sebenarnya ini volunteer ke sana itu ditawarin oleh sekolah, dan akhirnya saya coba mulai tertarik gitu kan, dan coba ngomong dengan orang tua. Akhirnya sama orang tua, ya udah boleh. Nah, ya udah saya coba kontak lagi, dan akhirnya siap, alhamdulillah. Walaupun cuma aku doang dan Faruk level 8 dia, dan Kak Aji. Oke. Nah, pembicaranya sama orang tua itu tuh gimana sih sampai pastinya aku kalau jadi orang tua ya dan ngelihat anak aku kepengen berangkat ke Aceh ke tempat bencana untuk jadi volunteer di sana, kamu pasti khawatir. Nah, pembicaraan kamu sama orang tua kamu tuh kayak gimana sih? Saya simpel aja sih, kayak awalnya saya bilang ke ibu saya, mau gak jadinya? Mau, ya udah. Saya tanyain ke ayah saya. Nah, lalu udah tuh mulai agak lebih tanyain lagi. Ditanyain nanti kondisi gimana di sana, siap gak atau ya pokoknya macam-macam lah disiapin lah sama bapak saya tuh. Ngomong-ngomong soal itu, aku penasaran nih soal bagaimana persiapan kamu nih selama keberangkatan dan apa aja yang kamu siapkan untuk berangkat ke Aceh. Sebenarnya yang saya siapin itu lumayan banyak sih, mulai dari buku-buku, ya baca buku-buku bekas punya saya tuh banyak banget, dan di rumah tuh udah overload di sana. Dan saya juga beli makanan pribadi ya, lumayan banyak, itu ada 5 kotak ransum, entah ransum tentara, entah ransum sipil. Dan awalnya rencana kita itu bagasi personal itu 3 kilo atau ya sekitar ya carry on-nya lah. Dan sisanya buat bagasi utamanya buat bantuan. Oke. Tapi saya kebanyakan bawa barang personal itu. Nah, terus gimana tuh akhirnya di airport? Akhirnya ya aslinya aman aja, soalnya kan kita kan bertiga, jadi total bagasi bisa 60 kilo. Dan kita bawanya 58 gitu. Oke, jadi waktu itu 2 kilonya dipakai lagi nggak buat bantuan ke sana? Atau 2 kilonya sih sebenarnya kita udah di bandara sih ngeceknya lagi, jadi udah. Nah, sebelum kamu berangkat ke Aceh, itu tuh apa sih sebenarnya persiapan kalau secara mental, kan tadi kan secara fisik ya. Apa yang ada di pikiran kamu kayak sebelum ke Aceh? Apakah sebenarnya kamu yakin ini adalah hal yang benar untuk dilakuin? Sebenarnya sih aman-aman saya mah tinggal tunggu waktu keberangkatan gitu kan. Dan sebenarnya saya juga ke Aceh itu nggak bawa ID apa-apa, soalnya saya belum bikin KTP ya gitu. Jadi sebenarnya di bandara juga ada masalah sedikit tuh, soalnya kan harus tunjukin ID kan. Iya. Oh iya sih. Alhamdulillahnya saya ada kartu keluarga PDF di HP, jadi selama itu harus pakai HP, harus nyala terus itu. Kalau begitu nih, pas kamu udah tiba nih di Aceh nih. Nah, first impression kamu pas pertama kali landing di Aceh tuh kayak gimana? Sepi.
Aceh itu sepi, nggak kayak di Jawa. Jawa padat banget. Kalau di sana. Itu sepi karena emang lagi bencana atau emang sepi? Itu kan saya kan mendarat di Banda Aceh, dan Banda Aceh itu nggak efek sama sekali kan. Dan itu rasanya kayak sepi gimana gitu, nggak padat dan luas gitu loh, leluasa gitu. Oh, lebih lama ya berarti ya di situ. Dan kayak macet itu jarang banget sana. Oke. Nah sebenarnya apa sih yang pertama kali kamu lakuin pas nyampe di Aceh? Kamu ingat nggak? Nyampe di Aceh itu saya bertemu dengan kenalan ibunya Faruk di sana, namanya Bang Adun lah gitu. Nah kita udah pinjam mobil buat selama seminggu itu, dan kita ke poskonya Bang Adun dulu di sana buat ambil barang bantuan yang udah di sana kan, soalnya udah ada baju dari Jawa sekitar beberapa kilo lebih, pokoknya gak bisa pakai pesawat lah, jadi kayaknya beda, jadi dan kita harus ke sana dulu buat ambil itu. Tapi pas kamu nyampe ke Aceh itu kirimannya juga udah ada di situ. Udah dari kemarin. Nah terus aku juga penasaran nih, kan di Banda Aceh sendiri di airportnya itu nggak terdampak sama bencana ya. Sedangkan kamu menargetkan daerah yang kena bencana kan ya. Nah itu perjalanan dari airport ke daerah yang terdampak itu gimana sih? Sejauh apa? Nah kita itu berangkat dari rumahnya Bang Adun ke posko utama itu posko pertama itu sekitar 3 jaman, 3 sampai 4 jaman malah. Wow, panjang sekali ya. Iya. Kebanyakan di jalan sih, soalnya saya tidur sih, soalnya lelah perjalanan kan. Iya. Itu perjalanannya malam kah atau pagi? Pagi. Oh pagi. Pagi siangan gitu loh. Oke. Nah terus habis itu setelah nyampe di posko itu apa sih hal yang kamu lakuin? Di ini sebenarnya belum di poskonya banget, tapi kita ada di posko relawannya dulu. Oh posko relawan, oke. Iya, posko relawan itu masih di Siglinya, belum masuk ke daerah bencana banget. Tapi daerahnya terdampak bencana juga nggak yang di posko relawan situ? Sebenarnya sih nggak terlalu kelihatan sih, kalaupun ada mungkin cuman nggak hanya genangan atau banjir biasa gitu aja. Nggak sampai berlumpur gitu di daerah yang Sigli tempat saya itu. Nah di sana itu kita briefing dan tahu medan dulu lah dari orang-orang sana dulu gitu. Ada beberapa orang di sana kita ketemuan dan kenalan gitu. Oke. Nah berarti dari daerah Sigli itu tadi itu habis itu kamu stay di situ kah atau langsung ke daerah bencana setelahnya? Langsung kita habis makan di situ kita langsung ke Pidi Jaya. Lokasi pertama kita itu ada di Desa Menasah 2. Desa Menasah Balik di Kecamatan Merah 2. Dan di sana itu posko pengungsiannya itu di masjid yang lagi direnovasi, jadi belum jadi, masih kayak rangka-rangkanya gitu aja loh. Nah terus kalau kayak gitu itu recap buat hari pertama ya berarti ya? Iya. Nah kalau sebenarnya kamu di Aceh tuh sekitar semingguan ya tadi? Iya semingguan. Nah itu sebenarnya sehari-harinya ngapain sih di sana? Maksudnya kalau secara general ya, dari pagi sampai malam itu kegiatannya ngapain aja sebagai seorang relawan? Secara general sih paginya kita beli bahan-bahan atau beli apalah Al-Quran atau Iqra atau jajanan buat anak-anak. Dan sore malamnya baru kita main sama anak, entah kita bagi jajanan, kita baca ngaji bareng atau baca buku bareng atau gambar dan mewarnai. Jadi kalian kamu sama yang tim lainnya tuh nemenin orang-orang di situ gitu ya? Nemenin anak-anak sehari-harinya. BTW kan kamu itu pasti ketemu banyak-banyak orang kan ya? Iya. Nah, menurut pandangan kamu ya, bagaimana orang-orang Aceh yang di sana yang sedang mengalami kondisi, ya bisa dibilang kondisi bencana, itu bagaimana mereka menghadapi bencananya itu, preparingnya, entah persiapannya atau menghadapi bencana itu sendiri? Sebenarnya sih mereka cukup oke sih, maksudnya ya walaupun di posko yang kedua lumayan parah, tapi anak-anaknya masih ceria, masih main dan lain-lain. Ya alhamdulillah sih. Nah sebentar, kalau kayak gitu kamu kan tadi selama ini cerita ada posko 1, posko 2. Nah selama kamu di Aceh, kamu tuh ngunjungin berapa posko totalnya? Total 2 sih. 2? Iya. Oke, berarti di posko 1 berapa hari, di posko 2 berapa hari? Posko 1 kita 3 harian.
Oke, kalau di posko 2? Posko 2 sisanya sih lumayan. Oke, kalau di posko 2 itu bukan di daerah Pidie berarti? Masih Pidie ya, tapi dekat kecamatan sampingnya di desa Menesah Jaya, Gampong Menekah. Gampong apa ya namanya? Menesah Raya. Oke, nah kalau dari kamu lihat dari posko-posko di situ yang udah di-setup sama relawan kan ya, itu sebenarnya dampak dari banjir, lumpur itu tuh sebenarnya masih terasa nggak sih? Masih banget yang posko kedua ya, masih kerasa banget itu, rumah udah gak bisa diapa-apain lagi gitu. Wow. Belum. Emang Udah harus dibikin baru lagi, gak bisa digali lagi itu. Oh, nggak maksudnya, tapi lumpurnya lumpur keras gitu. Ya, kayak itu udah jadi tanah gitu. Udah jadi tanah. Iya. Udah keren dong Jadi berarti. bener kerendam gitu. Iya, kerendam. Aku duduk di atap itu. Oh wow. Nah, berarti nyambung lagi ke situ. Ada mungkin pertanyaan agak kontroversial ya. Iya. Tapi menurut kamu secara pribadi yang udah punya pengalaman langsung ke Aceh dan ke berbagai posko itu, sebenarnya Aceh itu masih dalam kondisi kritis nggak sih? Sebenarnya yang tempat aku datang itu paling mendingan. Paling mendingan. Iya, di Pidijaya itu paling mendingan. Oh. Oke, aku Jadi sebenarnya ada banyak daerah lain yang Iya. masih belum ke cover gitu. Belum. Oh gitu. Oh. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu bilang ada berapa persen yang masih belum ke cover selain PDJ itu? Sebenarnya sih nggak terlalu hafal sih ya daerah-daerah di sana. Jadi ya, saya bantuan-bantuan udah mulai masuk kan, tapi jalan-jalan itu yang masih keputus itu loh. Oke. Di saat aku di sana masih keputus banyak gitu di sana. Tapi pas di sana sempat nyoba itu nggak ke kota-kota yang terputus aksesnya? Jadi kayak mungkin lewat jalan kaki atau lewat apa? Enggak sih, soalnya kita kudu fokus ke belanja bahan-bahan atau dan lain-lain buat di posko 1-2. Oke. Yang posko 1-2 tuh yang di PDA ya? Iya, yang di Menerah. Menerah 2. Oke. Kalau begitu, aku mungkin ingin menanyakan pertanyaan terakhir aja kali ini. Bagaimana perjalanan kamu setelah bepergian dari tempat Aceh itu? Maksudnya? Nggak, maksud aku, bagaimana perjalanan pulang kamu? Yang pulang. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Apa perjalanan pulang? Kayak gimana sih rasanya? Apa pengalaman yang kamu dapatkan setelah kamu pulang dari Aceh, dan insight-insight apa yang kamu dapatkan setelah pelajaran yang volunteering yang sangat berharga? Nggak banyak orang yang bisa kayak kamu, dan kamu tuh keren banget. Pengalaman aku orang Aceh itu kuat, Pak. Itu mereka itu aku udah ketemu banyak orang di sana yang udah bencana alam berkali-kali. Ada yang gempa bumi lah, ada yang tsunami dulu itu, dan sekarang ini. Wow. Itu banyak banget orang yang amazing di sana gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal madrasah ya, kan kita berasal dari madrasah yang sama. Nah, sebenarnya kultur Islam sama juga dengan kultur Islam yang di Aceh nggak sih? Apalagi kamu tadi sempat mention juga kan kalau tentang Aceh itu orang-orang kuat. Nah, menurut kamu ada perbandingan yang bisa dilihat nggak dibandingkan dengan Islam yang ada di Jawa? Menurut kamu gimana? Islam di Aceh itu lebih konservatif dia. Oh, lebih konservatif. Iya, lebih kuat dia. Belum, dan basi-basi sih banyak kan. Apalagi dulu sejak zaman perang apalah gitulah. Nah, dan menurut kamu keimanan itu sebenarnya ada dampaknya nggak sih kepada rakyat Aceh yang sedang mengendure bencana ini? Banget nih pasti. Banget ya. Iya. Contohnya Itu, apa tuh? menurut saya itu kepala desa di sana itu kuat-kuat banget dan keren-keren banget buat buat ngebantu warganya dan lain-lain. Di sana itu mereka itu nggak terlalu minta banyak gitu. Jadi cuma minta kebutuhannya apa dan apanya. Nah, udah. Wow. Jadi nggak sampai minta tangan di bawah gitu loh atau gitu. Jadi mereka tetap tegar ya Iya, sebenarnya. Memang benar-benar mencerminkan sifat Islam banget sih ya. Bagus. Jadi bisa dibilang tuh mereka tuh mandiri juga ya secara langsung ya. Tapi tetap kita butuh banyak bantuan juga di sana. Tetap, soalnya kondisi belum membaik juga di sana, itu harus dibikin ulang, nggak bisa digali lagi itu. Nggak bisa digali lagi. Berarti semuanya itu harus dibikin ulang. Ya, Secara untuk jangka waktu terpendek itu minimal dibikinin rusun-rusun dulu lah, atau enggak huntara-huntara. Karena emang beneran rumahnya terpendam semua ya. Terpendam semua itu. Tuh. Berarti pas korelawan itu ada yang dibangun di atas rumah. Enggak sih, soalnya yang di posko kedua itu
kita posisinya itu agak slant gitu. Jadi masjid kita itu semua di masjid ya. Intinya jadi masjid yang itu ada surau kecil dan ada tenda-tenda gitulah. Nah itu agak tinggi ya. Nah ke bawahnya tuh ke arah sungai dan kebunan sawit gitulah. Tadi kita nyebut apa? Sawit. Sawit. Ada. Wow. Jadi pas kamu ke ini jangan dikat. Sumpah ini jangan dikat. Jadi di posko kedua, itu di posko berapa? Posko ke-1, Posko kedua. Itu kebun-kebun sawit masih banyak membentang. Membentang sih nggak terlalu kelihatan membentang sih, tapi kelihatan lumayan banyak gitu. Oh, bertebaran di mana-mana gitu. Di belakang, di dekat sungainya. Nah, Sungai. Ini ada sungai kan kita posisinya itu slanted kan, dan itu kumur pada ngumpul di situ jadinya. Nah kita jalan situ kan, jalan kaki gak usah lewat apa-apa soalnya itu. Oke. Ke arah sungai. Nah sungainya itu belok dia, jadi harusnya lurus dia tuh. Tapi belok karena badai, entah karena badai atasnya aja biar ada aliran air gitu kan. Oh, dibelokinnya ke arah warga berarti? Itu ada ke arah masjid atau lagi gitu, arah masjidnya apa, jadi dan ada kalau ada sekolah hilang malah gitu. Wow. Sekolahnya udah. Jadi maksudnya hilang, satu sekolah hilang gitu? Satu sekolah hilang udah gak ada fondasi gitu lah. Ya Allah. Udah gak kelihatan. Nah jadi ya gitulah. Di sana itu dapur umum juga sederhana juga. Ada 3 sih di sana yang di posko kedua gitu. Dan posko pertama ada 1. Oke, jadi tadi sebenarnya yang dari Fadel udah seharusnya pertanyaan terakhir. Tapi aku punya beberapa pertanyaan yang iya, oke. Ini aku penasaran banget. Jadi bicara tentang sawit dan juga penampakan-penampakan yang sebenarnya banyak terjadi di sosial media ya. Betul Apakah iya benar banyak gelondongan kayu di Aceh, apalagi yang di lumpur-lumpurnya, yang ngebuat banjirnya makin parah? Dari pengalaman kamu, dari observasi kamu kayak gimana? Sebenarnya ada sih, aku lihat ada ekskavator dia lagi ngangkat kayu-kayu gitu lah. Oh, menarik. Ekskavator dibawa kemana tuh? Nah, nggak tahu. Belum tahu sih. Kalau tanahnya biasanya dibawa ke lapangan bola atau apa gitu. Kalau kayu-kayunya dibawa kemana? Enggak, belum tahu dah saya. Belum kelihatan. Menarik. Oke, tapi menurutmu secara pribadi, apakah deforestasi hutan Sumatera ada hubungannya dengan banjir Aceh ini? Ya, pastilah itu kelihatan banget jelas. Itu pasti kelihatan jelas. Jadi tanah di sana banyak yang gundul. Iya. Dan ya Berarti itu fakta ya. Oke, iya. Aku dukung Prabowo. Oke. I don't want to make this political, but okay, let's be. Lanjut. Don't cut this. Oke, ini santai ya. Ini ngobrol santai ya. I don't want to make this political. Oke. Nah, sebenarnya ini bukan politis ya. Tapi emang masalah alam adalah sesuatu yang seluruh masyarakat Indonesia harus tahu. Dan mereka juga harus tahu apa dampak dan juga akibatnya terhadap saudara-saudara kita di Aceh. Benar kan ya? Betul sekali. Nah, dengan itu kita juga mesti tahu kalau sawit itu juga adalah salah satu penyebab utama dari banjir di Aceh. Apa kamu setuju nggak? Setuju ya? Oke. Oke, udah cukup pembicaraan di situ. Nah, sekarang balik lagi ke cerita kamu. Nah, setelah kamu selesai dengan tugas kamu di sana, kamu balik lagi ke airport dan kamu balik lagi ke Jakarta. Itu di hati kamu ngerasa kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Kayak mayatnya harus dan kata udah selesai ya gitu loh. Kayak kerasa itu sih. Cepet juga gitu loh. Seminggu itu waktunya main cepet itu soalnya buat di sana. Dan kayak kerasa kurang gitu aja gitu loh. Tapi ada perasaan kayak semacam terharu atau gundah, gelisah atau hampa setelah melihat keadaan orang-orang di situ. Wah, puitis banget. Oke, puitis banget. Ya aku lihat keadaan anak-anak saya kayak senang aja gitu, mereka masih ceria main gitu atau masih gembira gitu. Wow, berarti emang Aceh itu adalah amazing banget, provinsi yang sangat kuat. Nah, untuk podcast kita kali ini kita dedikasikan untuk saudara-saudara kita ke Aceh dan Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat juga kan berarti. Iya, Sumatera Barat juga kan. Kok aku baru tahu ya? Sumatera Barat, Sumatera. Ya Allah. Oh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Iya.
Oh serius? Astagfirullahaladzim. Wow, berarti bencana ini beneran skala besar ya? Iya, sekolah besar itu. Karena kata mereka lebih parah daripada tsunami. Tapi bukan bencana nasional. Oke. Ya, oke maaf. Oke maaf. Itu Oke. Agak out of topic tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. ya. Tapi intinya begini. Terima kasih Wayan karena keberanian kamu dan juga Faruk dan Kak Aji udah mewakilkan Teknonatura serta saudara-saudara Islam kita yang ada di Depok untuk mengirimkan bantuan-bantuan yang kita salurkan ke Aceh secara langsung. Itu tuh benar-benar wah membuat hati kita adem ya sebenarnya. Yes. Serta aku juga mungkin berterima kasih untuk mewakilkan saja karena kamu telah mau untuk hadir di podcast ini men-sharing cerita-cerita pada kami. Iya. Itu sumpah keren banget. Kapan lagi ada anak kelas 11, kelas 2 SMA langsung ke Aceh menjadi relawan? Wah, Wow, itu jarang banget. Iya itu keren loh. Iya itu keren Sumpah. banget. Oke, terima kasih Wayan udah mau jadi tamu di acara Yes. kita School Sama. Stories Real Stories. Dan mungkin sampai sini episode kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode lain School Stories Real Stories. Oke.